Subuh belum sepenuhnya pergi ketika Pak Wiryo, tukang sayur keliling berusia hampir 50 tahun, mendorong gerobaknya keluar dari rumah. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti jalan desa seperti kain kafan tipis. Sayur, sayur, teriakannya menggema lirih, memantul ke sawah dan kebun karet. Biasanya, beberapa ibu sudah menunggu sejak pagi. Tapi hari itu, terlalu sepi. Tidak ada satupun suara ayam. Tidak ada anjing menggonggong. Pak Wiryo mengernyit. Aneh, gumamnya. Ia terus berjalan, sampai tiba di persimpangan kecil yang jarang ia lewati. Jalan tanah itu biasanya ia hindari karena katanya tembus ke kampung lama yang sudah ditinggalkan. Tapi kabut pagi membuatnya salah belok. Saat roda gerobak melewati batas jalan itu, udara berubah dingin. Bukan dingin pagi, tapi dingin yang membuat tulang seperti disentuh es. Kabut menipis, lalu menghilang. Di depan Pak Wiryo, berdiri sebuah kampung yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rumah-rumah kayu rapi berjajar, lampu minyak menyala meski matahari mulai naik. Jalan bersih tanpa daun gugur, dan yang paling membuat jantungnya berdebar, semua orang menatapnya. Puluhan pasang mata dari balik jendela, pintu, dan jalan kampung. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang tersenyum. Lalu, seorang perempuan tua keluar dari rumah paling depan. Pakaiannya bersih, rambutnya disanggul rapi. Sudah lama tidak ada tukang sayur masuk ke sini, katanya pelan. Masuklah, nak, daganganmu kami tunggu. Pak Wiryo menelan ludah. Ada satu hal yang baru ia sadari. Tidak ada bayangan, baik rumah, maupun orang-orang itu. Teriakan sayurnya mati di tenggorokan. Pak Wiryo mendorong gerobaknya masuk lebih dalam ke kampung itu. Jalan tanah terasa terlalu rata, seperti belum pernah diinjak manusia. Roda gerobak tidak berbunyi sama sekali, padahal biasanya berderit. Orang-orang mulai mendekat, laki-laki, perempuan, tua, muda. Wajah mereka halus, pucat, dan nyaris terlalu sempurna. Tidak ada satupun yang berkeringat meski matahari sudah naik. Seorang gadis kecil menunjuk labu di gerobak. Itu segar, katanya lirih. Baru dipetik, nak, jawab Pak Wiryo refleks. Gadis itu tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Satu persatu mereka membeli. Bayam, kangkung, cabai, wortel, semuanya diambil dengan gerakan pelan dan rapi. Saat Pak Wiryo menunggu pembayaran, seorang pria tinggi menyerahkan kepingan daun kering yang dilipat rapi. Ini upahnya, kata pria itu. Pak Wiryo terdiam. Maaf, saya jualan pakai uang. Orang-orang saling berpandangan. Kampung mendadak sunyi total. Perempuan tua yang tadi menyambutnya maju. Di sini, katanya tenang, yang dihargai bukan uang. Ia menunjuk dada Pak Wiryo. Kami bayar dengan yang kamu miliki paling lama. Udara terasa berat. Pak Wiryo mundur setengah langkah. Tolong, saya cuma mau jual sayur. Suaranya gemetar. Perempuan itu tersenyum tipis. Tenang, kami tidak mengambil sekarang. Tiba-tiba, daun-daun yang diberikan tadi berubah menjadi uang kertas lusuh di tangan Pak Wiryo. Pulanglah setelah dagangan habis, katanya. Jangan menoleh ke belakang. Saat Pak Wiryo mengangkat wajahnya, semua pembeli sudah menghilang. Kampung kembali sepi. Di tangan Pak Wiryo, uang itu terasa hangat, seperti baru keluar dari tubuh makhluk hidup. Dan dari arah ujung kampung, terdengar suara genta kecil berdenting. Pak Wiryo mendorong gerobaknya menuju arah yang ia yakini sebagai pintu keluar kampung. Namun setiap langkah terasa salah, seperti berjalan di tempat yang terus berubah. Rumah-rumah yang tadi berjajar rapi kini berpindah posisi. Jalan lurus berbelok tanpa alasan.
Pohon-pohon muncul dan menghilang di tempat yang sama. Tidak mungkin, gumamnya. Ia berhenti, menoleh ke belakang. Gerobaknya masih ada, sayurannya tinggal separuh, tapi jejak roda di tanah tidak ada sama sekali. Pak Wiryo merasakan pusing mendadak. Kepalanya berat, seperti ditekan dari dalam. Ia mencoba mengingat nama istrinya, wajah anaknya, alamat rumahnya. Nama istrinya terasa kabur, wajah anaknya tidak utuh. Kenapa aku lupa? Bisiknya panik. Dari balik rumah kayu, muncul seorang bocah laki-laki. Wajahnya polos, pakaiannya kuno, matanya terlalu tenang. Kakek mau pulang, tanya bocah itu. Iya, kamu tahu jalan keluar. Pak Wiryo berharap bocah itu menunjuk ke arah jalan yang barusan ia lewati. Lewat sana, Pak Wiryo mengikuti, langkah demi langkah. Namun semakin jauh, udara makin dingin. Suara alam menghilang, bahkan detak jantungnya sendiri terdengar asing. Bocah itu berhenti di depan gerbang bambu tua. Lewat sini, katanya. Tapi kakek harus meninggalkan satu barang. Apa? Tanya Pak Wiryo. Bocah itu menatap matanya dalam-dalam. Yang paling sering kakek panggil setiap hari. Pak Wiryo membuka mulut, dan nama istrinya tidak keluar. Gerbang bambu berderit pelan, terbuka setengah. Di belakang mereka, suara genta kembali berdenting, kali ini lebih dekat. Gerbang bambu itu berderit semakin lebar, namun tidak sepenuhnya terbuka. Seolah menunggu sesuatu, bocah laki-laki itu menatap Pak Wiryo tanpa berkedip. Yang paling sering kakek panggil, ulangnya pelan. Pak Wiryo menelan ludah. Istriku, katanya ragu. Namun saat ia mencoba menyebut namanya, lidahnya terasa kaku. Tidak ada suara keluar. Kepala Pak Wiryo mendadak nyeri hebat. Seperti ada tangan dingin meremas otaknya dari dalam. Ia terjatuh berlutut. Di batang bambu gerbang, tiba-tiba muncul ukiran huruf, terbentuk sendiri, seolah digores kuku tak kasat mata. Sebuah nama istrinya. Pak Wiryo menatapnya dengan mata membelalak. Itu nama istri saya. Bocah itu tersenyum tipis. Bukan lagi. Begitu ukiran itu selesai, ingatan Pak Wiryo tercabut paksa. Wajah istrinya menghilang dari pikirannya, seperti foto yang dibakar dari album lama. Ia hanya ingat, ia pernah menikah, ia pernah punya rumah, tapi dengan siapa, di mana, kosong. Gerbang bambu terbuka penuh. Sekarang kakek bisa lewat, kata bocah itu ramah. Pak Wiryo berdiri gemetar dan melangkah masuk. Namun yang ia lihat bukan jalan keluar, melainkan lapangan luas dengan puluhan gerobak sayur lain berjajar rapi. Semuanya tua, berkarat, dan kosong. Di samping setiap gerobak berdiri sosok manusia, diam, pucat, menunduk. Tukang sayur, tukang ikan, penjual jamu, mata mereka kosong. Perempuan tua yang tadi muncul kini berdiri di tengah lapangan. Setiap pedagang yang masuk, katanya tenang, meninggalkan sesuatu, dan tinggal sedikit lebih lama. Di tangan Pak Wiryo, uang lusuh dari jam 2 kini berubah menjadi daun kering. Genta berdenting keras. Langit kampung Bunian menggelap. Langit kampung Bunian berubah kelabu, seperti senja yang tidak pernah selesai. Lapangan luas itu perlahan menyempit, gerobak-gerobak kosong bergeser mendekat membentuk lingkaran. Pak Wiryo berdiri di samping gerobaknya sendiri. Ia tahu ia tukang sayur, tapi tidak tahu untuk siapa. Perempuan tua memberi isyarat, mulai lagi, katanya. Tanpa sadar, Pak Wiryo berteriak seperti biasa. Sayur, sayur. Namun suaranya terdengar asing, seperti bukan miliknya sendiri. Penduduk kampung Bunian bermunculan dari segala arah. Mereka berbaris rapi, tidak saling menyenggol,
tidak berbicara satu sama lain. Seorang lelaki menyerahkan seikat kangkung. "Berapa?" tanyanya. Pak Wiryo membuka mulut, harga tidak keluar. Sebagai gantinya, dari kepalanya muncul potongan ingatan, suara tertawa anak kecil, aroma masakan rumah, pagi yang tenang. Ingatan itu keluar seperti asap tipis, lalu masuk ke tubuh si pembeli. "Cukup," kata lelaki itu. Puas. Pak Wiryo tersentak, dadanya terasa kosong. Satu persatu, pembeli datang. Setiap sayur yang terjual, satu ingatan pergi. Ia mulai lupa berapa lama ia berdagang, mengapa ia bangun subuh, jalan yang biasa ia lewati. Bahkan rasa takutnya sendiri mulai tumpul. Di antara kerumunan, Pak Wiryo melihat salah satu pedagang lain, tukang jamu, menoleh ke arahnya. Matanya basah. "Kalau kamu masih ingat namamu," bisik tukang jamu itu, "jangan jawab siapapun yang memanggil." Terlambat, perempuan tua berdiri di belakang Pak Wiryo. "Pak Wiryo," katanya lembut. Nama itu terdengar jauh, seperti bukan miliknya. Genta berdenting 3 kali. Genta berdenting pelan, tapi suaranya terasa langsung di dalam kepala Pak Wiryo. "Pak Wiryo." Suara itu datang dari segala arah. Dari rumah-rumah, dari tanah, dari udara. Pak Wiryo memegang kepalanya, dadanya berdebar keras. Nama itu, Pak Wiryo, terasa berat, seperti benda asing yang dipaksakan masuk ke pikirannya. "Kalau kamu masih ingat namamu, jangan jawab." Peringatan tukang jamu tadi terngiang samar. Perempuan tua melangkah mendekat. Kali ini wajahnya berubah, kulitnya tampak lebih pucat, matanya memanjang, dan senyumnya terlalu lebar. "Pak Wiryo," panggilnya lagi, lebih tegas. "Itu namamu, bukan?" Pak Wiryo membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tidak menjawab. Sekejap, kampung bergetar, rumah-rumah kayu berderit, lampu minyak bergoyang liar. Orang-orang kampung Bunian menoleh serempak ke arahnya. Wajah mereka kini tidak lagi sempurna. Beberapa matanya terbalik, beberapa mulutnya sobek sampai pipi. Dia menahan, bisik mereka bersamaan. Perempuan tua mendesis pelan. Sudah lama tidak ada yang berani. Tanah di bawah kaki Pak Wiryo terasa menarik, seperti lumpur hidup. Gerobaknya mulai tenggelam perlahan. Dari lapangan, para pedagang lama mengangkat kepala. Tukang ikan, tukang jamu, tukang buah. Mata mereka kosong, tapi bibir mereka bergerak pelan, seperti ingin memperingatkan. Pak Wiryo memejamkan mata, berusaha mengingat satu hal saja. Satu hal yang belum diambil. Ia teringat suara seseorang memanggilnya dengan nada marah tapi penuh khawatir. Bukan namanya, bukan panggilan, hanya suara. "Aku bukan milik kalian," kata Pak Wiryo lirih, tanpa menyebut namanya. Perempuan tua mundur 1 langkah. 6. Suara kampung bergema berat. Jam 6 adalah perlawanan. Langit kampung Bunian menghitam total. Angin dingin berputar kencang. Gerbang bambu di kejauhan terbuka sendiri. Namun bersamaan dengan itu, dari dada Pak Wiryo terasa tarikan kuat, seolah sesuatu di dalam dirinya ingin keluar. Namanya sedang ditarik paksa. Angin berhenti mendadak. Keheningan yang jatuh setelahnya terasa lebih menakutkan daripada suara apapun. Pak Wiryo berdiri terpaku. Gerbang bambu di kejauhan masih terbuka, tapi tidak mendekat, tidak juga menjauh, seperti menunggu keputusan yang belum dibuat. Perempuan tua mengangkat tangannya. Sekejap, tanah lapangan retak. Dari celah-celahnya, tangan-tangan kurus keluar perlahan. Kulitnya abu-abu, kukunya panjang dan hitam. Mereka merangkak naik sambil menyeret tubuh yang tak utuh. "Orang-orang yang lupa pulang," bisik suara kampung. Pak Wiryo mundur, kakinya tersangkut akar. Ia jatuh terduduk,
Salah satu makhluk itu menoleh ke arahnya. Wajahnya, wajah tukang jamu, namun matanya kosong, dan mulutnya hanya celah hitam. "Jangan lihat mata kami," kata makhluk itu dengan suara patah. "Kalau kau ingat wajah kami, kau akan menggantikan." Lampu-lampu minyak di rumah-rumah padam satu persatu. Gelap menyebar seperti tinta. Perempuan tua kini berubah sepenuhnya. Tubuhnya tinggi menjulang, sendi-sendinya berputar tidak wajar, dan bayangannya bergerak sendiri, tidak mengikuti tubuhnya. "Kampung ini hidup dari yang menolak," katanya. "Semakin kau melawan, semakin lama kau tinggal." Tiba-tiba, Pak Wiryo mendengar suara gerobaknya. Krek, krek, gerobak itu bergerak sendiri, rodanya berputar mundur. Sayur-sayuran jatuh ke tanah, namun saat menyentuh tanah, berubah menjadi benda-benda asing, potongan jam dinding, sandal sekolah, kunci rumah. Itu ingatan yang belum terjual. Makhluk-makhluk dari tanah berebut memungutnya. Jam 7, suara kampung menggema. Ingatan diperebutkan, tubuh mulai dipersiapkan. Pak Wiryo merangkak, berusaha mencapai gerbang bambu. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya ditarik ke belakang. Di ambang lapangan, seseorang berdiri. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh. Wajahnya samar, namun sangat mirip Pak Wiryo. "Kalau kau lewat gerbang itu," kata sosok itu pelan, "kau harus meninggalkan satu hal terakhir." "Apa?" bisik Pak Wiryo, napasnya terengah. Sosok itu menatapnya dalam-dalam. "Wajahmu." Langit bergetar, makhluk-makhluk menjerit serempak. Gerbang bambu mulai menutup perlahan. Gerbang bambu berhenti menutup. Diam, seolah kampung Bunian sengaja memberi waktu berpikir. Pak Wiryo menatap sosok di depannya, pria tua tanpa bayangan. Wajahnya persis dirinya sendiri, tapi matanya kosong seperti sumur kering. "Kalau wajahmu kau tinggalkan," kata sosok itu, "kau akan pulang, tapi tak ada yang mengenalmu." "Kalau tidak," suara Pak Wiryo bergetar. Sosok itu tersenyum tipis. "Tubuhmu tinggal, aku yang keluar." Sekejap, bayangan Pak Wiryo di tanah bergerak sendiri. Ia berdiri, terpisah dari kakinya, lalu menoleh. Bayangan itu memiliki wajah. Wajah Pak Wiryo, lengkap, jelas, dan tersenyum. Jam 8, suara kampung berbisik dari segala arah. Bayangan memilih lebih dulu. Bayangan itu melangkah ke arah gerbang bambu. Setiap langkahnya membuat dada Pak Wiryo sesak, seperti ada bagian dirinya yang diseret keluar paksa. Ia teringat samar, pagi hari, mendorong gerobak, suara ayam, dan seseorang di rumah yang menunggu. Wajah, kalau wajahnya hilang, ingatan itu mungkin tetap ada, tapi tak akan pernah diakui. Dari belakang, makhluk-makhluk kampung Bunian mendekat perlahan. Mereka kini diam, tak lagi mengancam. Mereka menunggu hasil. Dengan gemetar, Pak Wiryo mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya sendiri. Kulitnya terasa dingin dan bukan miliknya. "Aku bukan bayangan," katanya lirih. "Aku yang berjalan setiap pagi." Bayangan itu berhenti, menoleh perlahan. Wajah di bayangan retak, seperti topeng tanah liat yang dipukul dari dalam. Tiba-tiba, jeritan panjang mengguncang kampung. Rumah-rumah bergetar, lampu minyak menyala kembali dengan api hijau pucat. Perempuan tua, atau apapun dia, berteriak marah. Dia memilih tubuh. Gerbang bambu terbuka lebar, namun sebelum Pak Wiryo sempat berdiri, bayangannya meloncat kembali ke kakinya dengan hentakan keras. Sekujur tubuh Pak Wiryo terasa panas dingin. Wajahnya masih ada, tapi sesuatu telah berubah. Di tanah, bayangannya kini tidak lagi mengikuti gerakan tubuhnya dengan tepat. Terlambat 1 detik, selalu terlambat. Jam 8 selesai,
Suara kampung mendesis. Yang keluar tidak pernah utuh. Pak Wiryo melangkah melewati gerbang bambu. Saat kakinya menyentuh tanah di luar, dingin kampung Bunian lenyap seketika. Digantikan udara malam yang lembab, bau tanah basah, dan suara jangkrik yang terlalu keras. Ia berada di jalan setapak. Jalan yang sangat ia kenal. Pohon asem di tikungan, batu besar yang sering jadi penanda. Dan di kejauhan, lampu rumah penduduk. Pak Wiryo hampir menangis lega. Namun saat ia melangkah, ada yang aneh. Bayangannya di tanah tertinggal. Ia melangkah 2 langkah, bayangannya baru bergerak 1. Tidak apa-apa, bisiknya pada diri sendiri. Yang penting pulang. Ia berjalan menuju rumah terdekat. Rumah Pak Lurah. Pintu terbuka. Cahaya lampu menyinari wajah Pak Wiryo. Pak Lurah menatapnya lama, terlalu lama. Cari siapa, Pak? Tanya Pak Lurah akhirnya. Pak Wiryo terdiam. Aku Wiryo. Pak Lurah mengerutkan kening. Wiryo siapa? Dada Pak Wiryo sesak. Aku tukang sayur. Tiap pagi lewat sini. Istri Pak Lurah muncul dari belakang. Wajahnya pucat. Pak, bisiknya gemetar. Wajahnya mirip, tapi matanya. Pak Lurah mundur 1 langkah. Pak Wiryo meninggal 7 tahun lalu, katanya pelan. Ketabrak di tanjakan hutan. Mayatnya tidak pernah utuh. Kepala Pak Wiryo berdengung. Tidak, aku baru pulang. Saat itu, bayangannya akhirnya menyusul. Namun berdiri sedikit terpisah dari kakinya. Lampu rumah berkedip. Bayangan itu menoleh ke arah Pak Lurah dan tersenyum. Senyuman yang bukan milik Pak Wiryo. Istri Pak Lurah menjerit. Bayangan Pak Wiryo mengangkat tangannya perlahan dan melambaikan tangan. Jam 9, suara kampung Bunian terdengar samar, terbawa angin. Yang pulang, membawa yang tertinggal. Pak Wiryo menatap bayangannya sendiri. Kini ia sadar. Ia memang keluar dari kampung Bunian. Tapi tidak sendirian. Malam terasa makin berat. Pak Wiryo berjalan meninggalkan rumah Pak Lurah dengan langkah goyah. Setiap kali ia melangkah, bayangannya selalu bergerak lebih dulu. Seolah jalan itu milik bayangan, bukan tubuhnya. Di jalan desa, beberapa warga keluar karena mendengar jeritan. Mereka menatap Pak Wiryo dengan wajah bingung, lalu takut. Mirip almarhum Wiryo, iya. Tapi kok jalannya aneh. Bayangannya kenapa begitu? Pak Wiryo ingin berteriak menjelaskan. Namun saat mulutnya terbuka, yang keluar hanya napas dingin, seperti embun pagi. Bayangannya berhenti mendadak di bawah lampu jalan. Tubuh Pak Wiryo ikut berhenti, bukan karena mau, tapi dipaksa. Bayangan itu perlahan berbalik menghadapnya. Wajah di bayangan kini jelas. Matanya hitam penuh, tanpa putih. Senyumnya lebar sampai pipi sobek tipis. Kau sudah terlalu lama di sana, kata bayangan itu. Sisanya biar aku yang urus. Pak Wiryo gemetar. Aku yang hidup, aku yang pulang. Bayangan tertawa pelan. Suaranya seperti 2 suara ditumpuk. Hidup, kau sudah mati di tanjakan itu. Yang bertahan hanya kebiasaan. Lampu jalan berkedip keras. Saat menyala kembali, bayangan Pak Wiryo sudah berdiri di posisi tubuhnya. Sementara Pak Wiryo sendiri berada sedikit di belakang, pucat, samar, hampir tembus pandang. Orang-orang desa kini melihat 2 Wiryo. Yang satu tegak, jelas, dan tersenyum ramah. Yang satu gemetar, matanya penuh ketakutan. Pak Wiryo, tanya seorang warga ragu. Yang tersenyum menjawab lebih dulu. Iya, aku pulang. Pak Wiryo yang asli mencoba mendekat. Namun kakinya menembus tanah hingga betis. Jam 10, suara kampung Bunian bergaung samar. Yang paling yakin akan dirinya, itulah yang tinggal. Bayangan menoleh ke Pak Wiryo sekali lagi.
Terima kasih sudah membuka jalan, bisiknya. Langkah bayangan itu mantap, menyusuri jalan desa. Orang-orang mengikutinya perlahan. Pak Wiryo tertinggal di bawah lampu yang meredup. Tubuhnya makin kabur. Satu hal yang ia sadari sebelum semuanya gelap. Bayangannya kini tak lagi menyentuh tanah. Bayangan yang menyerupai Pak Wiryo berjalan di depan warga desa. Langkahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru pulang dari kematian. Pak Wiryo kelihatan sehat. Iya, padahal dulu. Sudahlah, jangan dibahas. Orang-orang memilih percaya daripada takut. Sementara itu, Pak Wiryo yang asli terduduk di bawah lampu jalan. Tubuhnya semakin tipis, seperti asap yang tertahan bentuk manusia. Ia melihat ke telapak tangannya, uratnya tembus pandang. Aku belum selesai, bisiknya. Di kejauhan, ayam berkokok lebih cepat dari seharusnya. Jam di masjid berdentang 11 kali. Pada dentang terakhir, Pak Wiryo merasakan tarikan kuat dari tanah. Seperti ada sesuatu di bawah yang memanggilnya kembali. Ia menahan dengan sisa tenaga, merangkak ke arah rumahnya sendiri. Di rumah itu, Pak Wiryo, bayangan sudah duduk di ruang tamu. Istrinya keluar dari dapur, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Mas, suaranya bergetar. Kamu dingin sekali. Bayangan tersenyum lembut. Capek, boleh aku istirahat? Ia duduk di kursi favorit Pak Wiryo. Kursi itu retak pelan saat diduduki. Di luar jendela, Pak Wiryo yang asli berdiri gemetar. Ia melihat istrinya, orang terakhir yang masih ia ingat jelas. Ia mengetuk kaca. Tok, tok. Istrinya menoleh. Matanya menyipit. Mas, katanya bingung, menatap keluar. Lalu melihat ke dalam, ke sosok yang duduk di kursi. Bayangan itu mengangkat kepala perlahan. Tatapannya tajam dan dingin. Jangan dibuka, katanya pelan. Angin malam. Istri Pak Wiryo ragu. Tangannya gemetar di kusen pintu. Pak Wiryo mengetuk lebih keras. Tok, tok, tok. Jam di dinding rumah berdentang sendiri, 11 kali lagi. Tiba-tiba bayangan berdiri. Bayangannya sendiri tidak ada. Sudah waktunya, katanya sambil menatap ke arah jendela. Kau terlalu lama di antara. Pak Wiryo merasakan kakinya mulai tenggelam ke tanah halaman. Ia menatap istrinya, berusaha mengucap satu kalimat terakhir. Namun suaranya tidak terdengar. Jam 11, suara kampung Bunian berbisik dari kejauhan. Kebenaran terlihat, tapi yang hidup memilih yang paling nyata. Istri Pak Wiryo perlahan menutup tirai jendela. Gelap, jam dinding berdentang pelan. Setiap dentang terasa seperti paku yang dipalu ke dada Pak Wiryo. Tubuhnya kini setengah tenggelam di tanah halaman rumahnya sendiri. Dari pinggang ke bawah sudah menyatu dengan tanah dingin, seperti kuburan yang menolak ditutup. Di dalam rumah, lampu tiba-tiba padam serentak. Gelap total. Istri Pak Wiryo menahan napas. Mas, panggilnya lirih. Dari ruang tamu, suara bayangan menjawab tenang. Aku di sini. Namun suaranya kini berlapis, seperti ada gema lain yang mengikuti dari bawah lantai. Angin malam berhembus kencang. Pohon-pohon di sekitar rumah membungkuk ke arah bangunan, seolah ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Pak Wiryo yang asli menjerit, tapi tidak ada suara. Dari tanah di sekelilingnya, muncul jejak-jejak kaki kecil, basah dan hitam. Jejak itu mengarah ke rumah, menembus dinding, masuk ke dalam. Jam berdentang ke-12. DUUNG. Pada dentang terakhir, pintu rumah terbuka sendiri. Udara dingin menyapu keluar, membawa bau tanah kuburan dan daun busuk. Bayangan Pak Wiryo berdiri di ambang pintu. Kini wujudnya tak lagi sepenuhnya manusia. Lehernya terlalu panjang, bayangannya menempel di dinding meski lampu mati.
Kampung Bunian sudah menagih, katanya pelan. Satu tubuh, satu wajah, tidak boleh dua. Ia menoleh ke arah halaman. Matanya menembus gelap, tepat ke arah Pak Wiryo yang asli. Aku yang diterima, katanya dingin. Kau yang diingat setengah. Tanah menarik Pak Wiryo lebih dalam. Dadanya sesak, pandangannya menggelap. Di detik-detik terakhir, ia melihat istrinya keluar rumah. Wajahnya basah oleh air mata, tapi matanya kosong, seolah sudah memilih. Maaf, bisiknya, entah kepada siapa. Jam berhenti berdentang, segalanya sunyi. Saat ayam jantan pertama berkokok, halaman rumah kembali rata. Tidak ada bekas siapapun tenggelam. Di dalam rumah, Pak Wiryo, yang bukan Pak Wiryo, duduk diam di kursi, menatap kosong ke arah jendela. Di kakinya, bayangannya kini sempurna. Jam 12, suara Kampung Bunian menghilang bersama angin. Pertukaran selesai. Pagi datang seperti biasa. Matahari naik pelan, ayam berkokok, suara motor melintas di jalan desa. Semua tampak normal, terlalu normal. Pak Wiryo, yang sekarang tinggal di rumah itu, mendorong gerobak sayurnya keluar halaman. Wajahnya sama, senyumnya sama, bahkan suaranya saat menyapa tetangga tidak berbeda sedikit pun. Pagi, Pak Wiryo. Iya, pagi. Namun ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Pak Wiryo tidak lagi berhenti di musola seperti dulu. Ia melewati jalan pintas yang seharusnya ia hindari. Dan setiap kali matahari tepat di atas kepala, bayangannya berhenti bergerak selama 1 detik penuh. Seorang anak kecil yang bermain kelereng menatapnya lama. Bayangannya telat, gumam si anak. Ibunya cepat-cepat menarik tangan anak itu. Jangan ngomong aneh. Di pasar, para pedagang lama saling bertukar pandang. Pak Wiryo jadi pendiam. Iya, tatapannya kosong. Saat Pak Wiryo tertawa, tidak ada kerutan di sudut matanya. Di tengah hari, seorang kakek tua, orang paling sepuh di desa, berdiri di pinggir jalan sambil memegang tasbih. Ia menatap Pak Wiryo lewat. Yang pulang bukan yang pergi, bisiknya. Pak Wiryo berhenti, menoleh. Untuk sesaat, matanya menghitam seluruhnya. Kakek itu langsung menunduk, membaca doa cepat-cepat. Pak Wiryo tersenyum kembali. Maaf, Kek, saya buru-buru. Di bawah terik matahari, bayangannya akhirnya menyusul. Tapi bentuknya sedikit lebih panjang dari seharusnya. Jam 13, suara yang tak terdengar tapi terasa menyentuh telinga. Kehidupan berjalan, kesalahan dibiarkan. Di tanah bekas halaman rumah Pak Wiryo, jauh di bawah akar pohon mangga, sesuatu menggeliat pelan. Seperti tangan yang masih mencoba menggapai udara. Siang terasa lebih panas dari biasanya. Udara desa lengket, seperti napas yang tertahan terlalu lama. Pak Wiryo mendorong gerobaknya menyusuri gang sempit. Sayur-sayurannya tampak segar, tapi siapapun yang menyentuhnya merasakan dingin aneh, seperti memegang batu dari dasar sungai. Sayurnya awet, Pak, kata seorang ibu heran. Biasanya sore sudah layu. Pak Wiryo tersenyum. Rezeki. Saat uang berpindah tangan, beberapa pembeli mengeluh hal kecil. Lupa meletakkan kunci, salah menyebut nama anak, terhenti di tengah kalimat, tidak parah, hanya seperti orang kelelahan. Di ujung desa, kakek sepuh tadi jatuh terduduk. Tasbihnya putus, manik-manik berserakan. Dia mulai menarik, gumamnya ketakutan. Bukan cuma 1 orang. Di rumah Pak Wiryo, istrinya menatap cermin lama-lama. Ia tahu wajah itu miliknya, tapi tidak merasa dekat. Saat Pak Wiryo pulang, istrinya bertanya pelan, "Mas, dulu kita ketemu di mana?" Pak Wiryo berhenti sejenak, senyumnya tidak goyah. "Sudah lama,
Jawabnya singkat. Di luar, bayangannya kini menyentuh bayangan orang lain yang lewat. Saat bersinggungan, orang-orang itu tersentak, lalu berjalan lagi seolah tak terjadi apa-apa. Namun di mata mereka, ada sesuatu yang hilang tipis. Jam 14, suara kampung Bunian menyelinap di sela angin. Yang menggantikan harus memberi makan. Di bawah pohon mangga halaman rumah, tanah kembali bergerak pelan. Jari-jari hitam muncul sesaat, lalu masuk lagi. Pak Wiryo berdiri di ambang pintu, menatap ke arah pohon itu. Untuk pertama kalinya sejak pulang, ia terlihat khawatir. Sore turun perlahan, tapi cahaya matahari terasa kusam, seperti disaring kabut tipis yang tak terlihat. Di balai desa, rapat dadakan digelar. Anak Pak Sastro lupa jalan pulang. Bu Rini tidak ingat nama suaminya sendiri. Kakek Marno duduk di sawah sejak siang, bilang nunggu giliran dipanggil. Semua kejadian kecil, tapi terlalu sering. Pak Wiryo berdiri di luar balai, bersandar pada gerobaknya. Ia mendengar semuanya, namun wajahnya tetap tenang. Bayangannya kini lebih aktif. Ia bergerak walau tubuh Pak Wiryo diam. Sesekali bayangan itu memanjang, menyentuh kaki orang-orang yang lewat. Setiap tersentuh, orang itu terdiam sejenak, lalu berjalan lagi dengan tatapan kosong. Di rumah, istri Pak Wiryo menanak nasi. Air mendidih, tapi ia lupa mematikan api. Saat nasi hangus, ia tidak marah, hanya bingung kenapa dapur berbau aneh. "Mas," katanya pelan ketika Pak Wiryo pulang, "aku merasa rumah ini makin sempit." Pak Wiryo menatap dinding. Retakan halus merambat, membentuk pola seperti anyaman bambu, mirip gerbang kampung Bunian. "Buka jendela saja," jawabnya singkat. Di bawah pohon mangga, tanah akhirnya retak lebih lebar. Tangan hitam muncul sampai pergelangan. Jari-jarinya mencengkeram akar, mencoba naik. Pak Wiryo menatapnya lama. "Belum," katanya lirih. Tangan itu berhenti bergerak, seolah patuh. Dari kejauhan, kakek sepuh berdiri dengan wajah pucat. "Jam 3 sore, gumamnya. Yang di bawah mulai lapar, yang di atas mulai lupa." Angin berhembus membawa suara samar, suara genta yang dulu ada di kampung Bunian. Sore menjelang petang, langit berwarna kuning pucat, seperti wajah orang sakit. Di balai desa, rapat kembali digelar. Kali ini tidak ada suara gaduh, hanya bisik-bisik yang tak berani diucapkan keras. Kalau begini terus, setiap hari ada yang lupa. Ini bukan penyakit biasa. Semua mata, tanpa dikomando, mengarah ke satu rumah. Rumah Pak Wiryo. Pak Wiryo berdiri di luar lingkaran warga. Bayangannya memanjang sampai menyentuh kaki beberapa orang. Mereka menggigil, lalu menunduk. "Jangan nuduh sembarangan," kata Pak Lurah ragu. Tapi sejak dia pulang, kalimat itu dibiarkan menggantung. Tiba-tiba, terdengar suara retakan tanah dari arah halaman Pak Wiryo. Keras, jelas, warga menoleh serentak. Dari bawah pohon mangga, tanah terbelah. Bukan satu, tapi dua tangan hitam kini muncul, menggenggam akar, kukunya mencakar tanah. Istri Pak Wiryo berteriak pelan dari teras. "Mas, itu apa?" Pak Wiryo melangkah maju. Wajahnya untuk pertama kali terlihat lelah. "Sudah waktunya desa membantu," katanya tenang. "Kalau tidak, yang dibawa akan naik sendiri." "Bantu bagaimana?" tanya seseorang gemetar. Pak Wiryo menatap satu persatu wajah warga. Serahkan yang sudah mulai lupa, yang sudah setengah kosong. Sunyi. Seorang ibu menangis pelan. "Anak saya sering bengong." Seorang bapak memeluk kepalanya. "Istri saya lupa wajah saya." Bayangan Pak Wiryo kini berdiri terpisah, menatap warga dengan senyum tipis.
Jam 16, suara kampung Bunian bergaung samar. Manusia memilih agar tidak dipilih. Di bawah pohon mangga, sesuatu menggeram pelan. Tanah bergetar, seolah tak sabar. Pak Wiryo mengangkat tangannya, menunjuk ke arah balai desa. Besok sore, katanya, bawa satu saja, angin mati. Burung-burung terbang menjauh. Warga desa sadar, jam ini, mereka bukan lagi korban. Langit sore menggelap lebih cepat dari biasanya. Matahari belum benar-benar tenggelam, tapi bayangan sudah memanjang seperti menjulur mencari sesuatu. Di balai desa, warga berkumpul dalam diam yang berat. Tidak ada yang bicara keras. Tidak ada yang berani saling menatap lama. Di tengah balai, duduk kakek Marno, orang paling tua di desa. Sejak pagi ia hanya diam, tersenyum kosong, sesekali bertanya. Sekarang giliran saya, iya. Anaknya menangis tertahan. Ia sudah sering lupa makan, lupa pulang, bisiknya. Kalau ini bisa menyelamatkan yang lain. Kalimat itu tidak selesai. Pak Wiryo berdiri di pintu balai. Bayangannya sudah lebih dulu masuk, berdiri tepat di belakang kakek Marno. Sudah pas, kata Pak Wiryo tenang. Yang seperti ini tidak sakit. Dua warga mengangkat kakek Marno. Tubuhnya ringan, terlalu ringan untuk orang hidup. Mereka berjalan menuju rumah Pak Wiryo. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menolak kaki mereka. Di halaman, pohon mangga bergoyang padahal angin tidak bertiup. Tanah di bawahnya terbuka perlahan, membentuk lubang gelap. Dari dalam terdengar suara napas. Bukan satu. Pak Wiryo memberi isyarat, letakkan. Kakek Marno tersenyum. Terima kasih sudah menunggu, katanya entah kepada siapa. Saat tubuhnya diletakkan di tanah, tangan-tangan hitam menyambut dari bawah, memegang kaki dan pinggangnya dengan lembut, terlalu lembut. Dalam hitungan detik, kakek Marno ditarik masuk tanpa jeritan. Tanah menutup kembali, rapi, seolah tidak pernah terbuka. Warga mundur ketakutan, beberapa muntah, beberapa menangis. Namun yang paling mengerikan, dari bawah tanah terdengar suara tertawa pelan. Pak Wiryo menghela napas panjang. Bayangannya kini tegak sempurna, menyatu dengan kakinya. Jam 17, suara kampung Bunian bergema puas. Yang pertama selalu yang termudah. Di antara warga, seorang anak kecil tiba-tiba bertanya polos. Besok siapa lagi? Tidak ada yang menjawab. Maghrib tiba tanpa azan. Masjid tetap berdiri, lampunya menyala, tapi tidak ada suara panggilan. Seolah seseorang telah mematikan ingatan akan waktu. Warga desa pulang ke rumah masing-masing dengan langkah cepat. Pintu ditutup lebih awal, jendela dipalang. Tak ada yang ingin melihat halaman rumah Pak Wiryo lagi. Namun dari balik dinding, mereka mendengar sesuatu. Suara roda gerobak, pelan, teratur. Padahal hari sudah gelap, Pak Wiryo kembali berjualan. Gerobaknya kini tidak menyentuh tanah. Roda berputar, tapi melayang satu jari dari permukaan jalan. Sayur, sayur, suara itu menggema panjang, berlapis, seperti dipanggil dari lorong. Orang-orang yang mendengar merasa dadanya kosong mendadak. Beberapa keluar rumah tanpa sadar, berdiri di teras menatap jalan. Pak Wiryo berhenti di depan rumah seorang ibu muda, Bu Sari. Sejak kemarin, ia sering melamun, lupa menjemput anaknya. Bayangan Pak Wiryo merayap ke kaki Bu Sari. Sudah siap? Bisik bayangan itu. Bu Sari tersenyum kecil. Iya, saya capek. Dari dalam rumah, anaknya menangis memanggil. Namun Bu Sari melangkah turun, mengikuti gerobak menuju pohon mangga. Tidak ada teriakan, tidak ada yang menahan, hanya pintu-pintu tertutup rapat. Di halaman Pak Wiryo, tanah terbuka lagi.
Kali ini lebih cepat, tangan-tangan hitam muncul lebih banyak. Busari berhenti sejenak, menoleh ke rumahnya. "Besok aku pulang," katanya pelan. Tanah menelan dirinya, lubang menutup, gerobak berhenti. Pak Wiryo menatap ke langit gelap. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum lega. Jam 18, suara kampung Bunian berdesis senang. Yang paling mudah adalah yang paling lelah. Di desa itu, malam terasa terlalu tenang. Malam makin pekat, lampu-lampu rumah menyala serempak, seolah desa akhirnya bangun dari ketakutan. Di balai desa, belasan warga berkumpul. Wajah mereka pucat, mata merah karena kurang tidur dan tangis tertahan. "Kalau dibiarkan, habis kita semua. Setiap hari satu orang, besok bisa anak-anak." Pak Lurah berdiri gemetar, tapi suaranya tegas. "Kita ke rumah Pak Wiryo. Sekarang, mereka membawa apapun yang bisa dijadikan penolak. Air doa, kitab tua, parang berkarat, dan jimat warisan." Langkah mereka berat saat mendekati halaman rumah Pak Wiryo. Pohon mangga bergoyang keras, padahal angin nyaris tidak ada. Tanah di bawahnya berdenyut, seperti dada yang bernapas. Pak Wiryo sudah berdiri di teras. Bayangannya menjulang tinggi, menyentuh dahan pohon. "Kalian terlambat," katanya pelan. "Perjanjian sudah berjalan. Kami tidak pernah setuju," teriak seseorang. Pak Wiryo tersenyum tipis. "Kalian menyerahkan yang pertama, itu sudah cukup." Pak Lurah memercikkan air doa ke tanah. Tanah mendesis. Tangan-tangan hitam menarik diri sesaat, seolah kesakitan. Untuk pertama kalinya, wajah Pak Wiryo berubah. Marah. Bayangannya bergerak liar, memanjang ke arah warga. Beberapa orang jatuh terduduk, menangis tanpa tahu kenapa. Dari bawah tanah terdengar suara berat, bukan satu, tapi banyak. Seperti orang-orang berbicara bersamaan dalam bahasa yang tidak dikenal. Jam 19, suara kampung Bunian menggema keras. Melawan berarti menagih sekaligus. Tanah di halaman retak besar. Lubang terbuka lebar, lebih besar dari sebelumnya. Dari dalam, muncul wajah-wajah yang dikenali warga, kakek Marno, Busari, dan lainnya, menempel di dinding tanah, mata mereka kosong. "Giliran kalian," kata suara dari dalam. Warga panik, doa kacau, beberapa lari, beberapa jatuh. Pak Wiryo melangkah mundur, seolah tubuhnya ditarik sesuatu dari bawah. Bayangannya kini terlepas, berdiri sendiri di tepi lubang. "Belum," kata Pak Wiryo terengah. 1 jam lagi. Lubang berhenti melebar. Suara dari dalam meredup. Warga yang tersisa terdiam ketakutan. Mereka sadar, ini belum puncaknya. Malam mencapai titik terdalamnya. Bahkan jangkrik pun diam. Lubang di bawah pohon mangga terbuka perlahan sekali lagi. Tidak rakus, tidak terburu-buru. Seolah kampung Bunian menikmati kepastian. Pak Wiryo berdiri di tepi lubang. Tubuhnya gemetar untuk pertama kalinya sejak ia pulang. Bayangannya kini berdiri terpisah sepenuhnya, tinggi, hitam, dan lebih nyata daripada tubuhnya sendiri. "Sudah cukup," kata Pak Wiryo terengah. "Mereka sudah membayar." Bayangan itu menoleh. Senyumnya tipis, puas. "Kau lupa," katanya lembut. "Yang paling mahal, belum diserahkan." Tanah bergetar hebat. Dari dalam lubang, muncul tangan terakhir, bukan hitam, tapi samar dan pucat. Tangan itu adalah tangan Pak Wiryo yang asli. Warga yang tersisa tersentak. Mereka melihatnya jelas sekarang. Di dalam tanah, Pak Wiryo yang dulu, yang kurus, letih, dan jujur, menatap ke atas dengan mata penuh penyesalan. "Aku belum mau pergi," katanya lirih. "Tapi aku terlalu lama diam." Bayangan tertawa pelan. Jam 20,
Suara kampung bunian menggema dalam, tenang. Pengganti harus diganti. Bayangan Pak Wiryo tiba-tiba retak, seperti kaca dipukul dari dalam. Dari retakan itu keluar suara jeritan, suara orang-orang yang telah ditelan. Bayangan itu menoleh ke warga. Kalian yang membiarkanku tinggal. Lalu, ia ditarik paksa ke dalam lubang. Jeritan berhenti seketika. Tanah menutup cepat. Pohon mangga berhenti bergoyang. Udara terasa ringan, terlalu ringan. Pak Wiryo yang asli terhempas ke tanah halaman. Batuk, menangis, hidup. Warga mendekat perlahan. Pak Wiryo, tanya Pak Lurah ragu. Pak Wiryo menatap mereka satu persatu. Matanya penuh luka, tapi utuh. Aku pulang, katanya pelan. Kali ini benar. Keesokan paginya, desa kembali normal. Tidak ada lagi lubang, tidak ada lagi bayangan aneh. Namun sejak malam itu, setiap jam pukul 20, warga desa akan menutup pintu lebih awal. Karena kadang, di bawah pohon mangga, terlihat bayangan berdiri sendiri, menunggu seseorang lengah. Itulah cerita horor kali ini, sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.